Pertanyaannya sebenarnya gini, Mhm. pengen tahu dari kenapa jadi ada kewajiban untuk naik haji, dari mana itu semuanya? Kalau kita lihat dari awal ya, ada pertanyaan menarik begini. Kalau menurut Mas Panji nih misalnya, kalau aku tanya tentang satu pertanyaan basic juga ya. Nabi-nabi kan ada 25 ya, nabi dan rasul. Kalau yang paling mirip dengan Nabi Muhammad kira-kira yang mana nih? Aku kasih pilihan biar lebih mudah. Satu Nabi Ibrahim, satu Nabi Musa, satu Nabi Adam, satu Nabi Isa. Kira-kira yang mana nih yang paling mirip dengan Nabi Muhammad? Paling mirip dari sisi hidupnya? Apapun. Paling mirip Atau yang dimirip-miripin Rasul sama dia? Nabi Isa. Nabi Isa. Salah. Tebakan kedua. Nabi Musa. Nabi Musa. Salah lagi. Tebakan ketiga. Perasaan saya jebakan ini. Masa Nabi Adam? Enggak. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Makanya ketika kita sholat itu, kita pasti nyebut Nabi Ibrahim dalam sholat kita. Iya, iya. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Artinya Nabi Ibrahim ini menempati posisi penting banget pada agama kita. Karena Nabi Ibrahim ini kalau di sejarah umum itu adalah father of all religion. Mereka bilang adalah kalau di dalam Islam Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim inilah akhirnya nyabang jadi dua kan. Satu ke Nabi Ismail, satu ke Nabi Ishak. Nabi Ishak nanti nyabang kepada Bani Israel karena Nabi Ishak nanti punya anak namanya Yakub. Yakub ini bergelar Israel atau Israel. Maka anak-anak Yakub semua namanya adalah Israelites atau Bani Israel. Nah, sedangkan dari Ismail nanti nyambung kepada Nabi Muhammad. Jadi bisa kita katakan kalau andaikan misalnya sekarang itu orang-orang Kristen sekitar 2 miliar ya. Orang-orang Muslim sekitar 1,7 miliar, maka 3,7 miliar itu sudah Abrahamites itu sebenarnya. Atau Abrahamic religions itu sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat Nabi Muhammad, dia senantiasa speak up highly tentang Nabi Ibrahim. Maka dia bilang bahwa Ibrahim itu adalah dalam tanda kutip bapak kita Ibrahim, bapak kita Ibrahim. Maka tidak heran juga kalau hampir semua di dalam agama ini niru kepada Nabi Ibrahim. Nah, dari Nabi Ibrahim itulah cerita semua berawal. Ustaz, sorry, itu keyakinan umum umat Muslim. Keyakinan umum umat Muslim. Tapi nggak banyak yang tahu. Nanti coba dites nih sama orang-orang Muslim. Kira-kira kalau Rasulullah paling mirip sama siapa? Itu coba ditanya dari tadi tuh. Nah, bisa jadi kalau mereka belum nonton ini nih, jawabannya bisa jadi salah nih. Oke, lanjut. Tapi ini adalah sebuah konsep umum banget di dalam Islam. Bahwasanya hampir semua ibadah di kita itu adalah niru Nabi Ibrahim. Kalau kemarin Mas Panji senantiasa nanya tentang syahadat, lalu kemudian sholat, lalu kemudian puasa, lalu kemudian kayak Al-Quran, hadis dan seterusnya. Kalau kita sederhanakan termasuk haji itu kan ada di dalam rukun Islam. Dan aku pernah nyampein bahwa rukun Islam bedanya dengan rukun iman adalah rukun Islam itu adalah sesuatu yang visible. Kalau rukun iman tidak visible. Nah, haji ini adalah ujung daripada rukun Islam. Tapi kalau kita cek satu-satu Mas, rukun Islam pertama syahadat itu Ibrahim banget. Karena Ibrahim terkenal di dalam Al-Quran daripada 25 Nabi dan Rasul adalah dia adalah bapak tauhid. Karena ceritanya kan ya, ngancurin patung-patung dan segala macam. Yang kedua sholat. Ternyata yang ternyata yang termasuk memerintahkan sholat juga adalah Nabi Ibrahim juga. Lalu kemudian zakat, Ibrahim juga mengajarkan pada Ismail di dalam Al-Quran untuk berzakat. Lalu kemudian puasa, Ibrahim juga. Dari Ibrahim juga keluarganya senang banget berpuasa. Lalu kemudian haji. Nah, haji ada cerita waktu itu Nabi Ibrahim diminta oleh Allah meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Jadi Ka'bah ini sempat tenggelam, kena banjir di zamannya Nabi Nuh. Kalau kita kemarin lihat bencana di Indonesia juga setebal itu, apalagi ketika di zamannya Nabi Nuh. Maka dimintalah oleh Allah Ibrahim untuk meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Maka beliau meninggikan dasar-dasar Ka'bah itu. Nah, setelah meninggikan dasar-dasar Ka'bah bersama anaknya Ismail, tempat berdirinya itu nanti jadi namanya Maqam Ibrahim. Masih ada sampai sekarang di pinggir Ka'bah. Tempat berdirinya. Dan Nabi Ismail di situ ngasih dia batu, dia pasang batunya. Lalu kemudian ngasih dia batu, dia pasang batunya. Ini ada parenting juga di sini. Tapi yang jelas setelah dia meninggal dasar-dasar Ka'bah, dia berdoa di situ, ya Allah jadikan tempat ini tempat yang barokah, banyak makanan, banyak buah-buahan dan segala macam. Dan Allah minta pada Nabi Ibrahim, kumandangkanlah orang-orang untuk datang ke sini melaksanakan haji. Mengunjungi tempat haji maknanya mengunjungi dengan satu tujuan, yaitu adalah ibadah. Maka kumandangkanlah tempatnya haji. Ibrahim bingung. Ketika dia sudah meninggikan dasar-dasar Ka'bah ini, lalu kemudian dia bilang, gimana manggil orang?
Dan bukan hanya manggil orang, kata Allah, tempatnya harus dijadikan masa batalinas, tempat berkumpul seluruh manusia. Gimana caranya tempatnya sepi kayak gini? Orang bekas banjir dan segala macam. Disitulah letak Allah bilang, tugasmu cuma manggil, aku yang datengin orang. Keren guys. Betul. Jadi tugasmu cuma manggil, aku yang datengin orang. Di situ dikatakan Al-Quran, lantas kemudian Ibrahim menyeru manusia untuk haji. Nah maka dari situlah awal ceritanya kenapa haji itu muncul.